Oke, akan tetapi di situ banyak kementerian-kementerian yang saling bahu-membahu untuk menyelesaikan tenaga honorer ini. Lebih lanjut, Dede menjelaskan bahwa pengajuan formasi bagi P3K guru dilakukan oleh pemerintah daerah. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita berbagi informasi, masih berita mengenai penerimaan CSN khususnya P3K. Nah, ini ada info terbaru dari Kompas ID, tuntaskan pengangkatan guru P3K sebelum pemerintahan baru. Pengangkatan guru honorer prioritas pertama menjadi P3K masih belum tuntas. Guru menuntut kepastian nasib. Nah, ini judul dari informasi yang kita bagikan. Tuntaskan pengangkatan guru P3K sebelum pemerintahan baru. Oke, seperti kita ketahui, sebentar lagi pergantian pemerintahan atau pergantian presiden beserta dengan jajarannya. Jadi diharapkan di sini tuntaskan pengangkatan guru P3K sebelum pemerintahan baru. Nah, bagaimana informasinya? Oke, selanjutnya pengangkatan guru honorer menjadi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditargetkan tuntas 2024 hingga kini belum juga selesai. Bahkan masih banyak guru prioritas 1 yang semestinya diangkat tahun ini tidak juga mendapat kepastian penempatan. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR meminta pemerintahan Joko Widodo menuntaskan pengangkatan 1 juta guru sebelum peralihan ke pemerintahan baru. Komisi 10 DPR juga meminta pemerintahan melakukan moratorium pengangkatan formasi baru agar bisa menuntaskan pengangkatan guru P1 di tahun ini. Oke, selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan bahwa kejelasan nasib ribuan guru dengan status prioritas 1 atau P1 hasil seleksi P3K 2021 belum menemukan titik terang. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, proses tersebut masih menyisakan ribuan orang yang hingga saat ini disinyalir masih belum mendapatkan penempatan tugas sebagai ASN atau bahkan sekedar maju ke tahap pemberkasan. Oke, jadi ini dia teman-teman, yang masih banyak lagi guru dengan status P1 atau prioritas 1, oke, belum dapat penempatan tugas sampai dengan sekarang ini. Kalau kita ketahui bahwa P1 itu merupakan yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2021. Oke, kita lanjut. Menerima aspirasi puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama atau P1 Jawa Barat serta Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta atau FGPPNS Jawa Tengah, Dede Yusuf menyampaikan bahwa proses pengangkatan guru honorer tak sekedar domain dari Kemendikbudristek. Dijelaskannya bahwa proses tersebut juga melibatkan beberapa kementerian lain, mulai dari sisi teknis perekrutan hingga anggaran. Oke, perlu diketahui bahwa proses ini bukan domainnya Kementerian Pendidikan saja. Di situ ada Kemenpan RB sebagai panitia seleksinya, lalu ada juga Kemendagri yang menawarkan kepada daerah untuk menyiapkan formasi, dan ada Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi anggarannya. Mungkin Kemendikbud lebih kepada jumlah kebutuhan
dan bagaimana seleksi asesmen dilakukan. Nah, ini penjelasan dari Bapak Dede Yusuf Rabu 19 bulan 6 2024. Oke, jadi dalam penerimaan atau pengangkatan P3K khusus guru bukan hanya domainnya Kementerian Pendidikan saja atau Kemendikbudristek. Oke, akan tetapi di situ banyak kementerian-kementerian yang saling bahu-membahu untuk menyelesaikan tenaga honorer ini. Misalnya Kemenpan RB sebagai panitia seleksinya, lalu ada Kemendagri yang menawarkan kepada daerah untuk menyiapkan formasi, dan ada Kementerian Keuangan yang menyiapkan alokasi anggarannya. Oke, jadi banyak sekali kementerian-kementerian terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini. Sebelumnya, Dede Yusuf memaparkan bahwa konsep peralihan pegawai honorer menjadi P3K sebenarnya berawal sejak 2018. Adapun skema pengangkatan P3K yang disepakati oleh Kemenpan RB, Kemendagri, Kemendikbud, dan kementerian lain baru dirancang ada 2020. Oke, pada 2020, skema tersebut lantas menghadirkan program rekrutmen 1 juta guru P3K. Guru yang masuk dalam prioritas 1 atau P1 sendiri adalah guru lulus passing grade atau PG hasil seleksi P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Oke, politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa meski proses program tersebut telah berjalan, Komisi 10 DPR RI tetap mendorong adanya afirmasi termasuk bagi mereka yang berada ambang usia tertentu. Dalam proses perjalanannya pun, Komisi 10 mendorong agar terjadi afirmasi demi afirmasi sehingga yang usianya di atas 40 ke atas kalau nggak salah ya bisa lolos. Lalu kemudian turun lagi 35 tahun, banyak yang sudah lolos. Berdasarkan laporan Kemendikbud, terakhir kita kurang lebih sekitar 700.000 lebih sudah lolos. Oke, jadi ini jumlah kisaran yang sudah lolos sebanyak atau sekitar 7.000 lebih dalam pengangkatan P3K. Tak hanya di tingkat pusat, pemerintah daerah baik provinsi dan kota kabupaten juga disebut memiliki andil besar dalam mengurai polemik guru dengan status P1. Lebih lanjut, Dede menjelaskan bahwa pengajuan formasi bagi P3K guru dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga tanpa adanya pengajuan formasi oleh Pemda, maka belum ada pula ruang untuk mengakomodasi para guru dengan status P1 tersebut. Oke, jadi permasalahannya di sini yang P1 belum dapat formasi atau penempatan, yaitu pemerintah daerah belum melakukan pengajuan formasi. Oke, pengajuan formasi oleh Pemda, maka belum ada pula ruang untuk mengakomodasi para guru dengan status P1 tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah menargetkan akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada akhir 2024. Rekrutmen 1 juta guru P3K tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN atau honorer THK2 yang selama ini telah mengabdi. Oke, di sini dijelaskan bahwa pada akhir 2024 itu akan dituntaskan rekrutmen 1 juta guru sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Non-ASN. Tidak ada lagi tenaga honorer di tahun 2025 ataupun sudah diselesaikan untuk tenaga honorer di tahun 2024. Oke, semoga rencana atau kebijakan pemerintah itu berpihak kepada tenaga honorer agar diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken. Terima kasih, see you next video.